Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Anwar Firmansyah dengan NIM 2111100025. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Khawarij dan Murji'ah dalam ilmu kalam. Oke, langsung saja ya, kita ke latar belakang atau pendahuluan. Di pendahuluan atau di latar belakang, ilmu kalam adalah dalam agama mempunyai kedudukan yang sama dengan logika dalam filsafat. Dalam mengkaji agama, Al-Quran baik ayat-ayat yang mahkum maupun yang mutasyabihat sebagai otoritas teks yang bersumber dari Tuhan. Diperlukan sebuah metode untuk menangkap pesan-pesannya. Ulama-ulama klasik menggunakan ilmu kalam sebagai metode untuk menetapkan hati dan membela kepercayaan agama dengan menghilangkan berbagai macam keraguan. Ilmu kalam pada akhirnya menjadi sebuah keniscayaan untuk dipelajari. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian Khawarij. Kata Khawarij ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab khoroja, yang mana artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Sedangkan menurut terminologi, Khawarij adalah sebuah sekte, kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrarisme atau tahkim. Dalam perang Siffin pada tahun 37 atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khalifah. Sumber pemikiran sifat dan karakter Khawarij awalnya dari seorang yang bernama Khuwaisirah dari Bani Tamim. Awalnya Khuwaisirah telah menuduh Rasulullah SAW tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Ucapnya membuat Umar bin Khattab hendak memenggal lehernya, akan tetapi dicegah oleh Rasulullah. Baiklah, selanjutnya yaitu ada sejarah munculnya Khawarij. Aliran Khawarij ada bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing lahir sebagai sebuah sekte pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memanas antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika merasa tertekan oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan penarikan pasukannya kembali. Akan tetapi muncul sebuah gagasan untuk mengusulkan tahkim. Peperangan ini sangat kuat kaitannya dengan kebingungan pelantikan atau peresmian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tidaklah selancar pelantikan 3 khalifah sebelumnya. Dalam proses pelantikan Ali bin Abi Thalib mendapat tantangan dari berbagai kalangan orang-orang ternama. Pihak-pihak yang menentang itu yang terkenal diantaranya sampai dari kelompok Tolhah bersama Zubair dan Aisyah dan Muawiyah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan aliran Khawarij. Adapun perkembangan golongan Khawarij pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, tertumpu di daerah yang kini ada di Irak Selatan, di suatu tempat yang dikenal Khoror di Kufah. Khawarij merupakan kelompok yang berbeda dari Sunni dan Syiah. Gerakan ini terjadi sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan kaum muslimin kemudian melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kabar kematian Utsman kemudian terdengar oleh Muawiyah, yang mana dia masih memiliki hubungan keluarga dengan Utsman bin Affan. Mendengar berita ini, orang-orang Khawarij merasa takut, kemudian diam-diam menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpendapat bahwa semua orang yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh.
Sedangkan Ali berpendapat orang yang dituntut hanya yang membunuh Utsman saja, karena tidak semua yang terlibat pembunuhan Utsman diketahui siapa orangnya. Dari situlah asal mula terjadinya perang Siffin. Oke, adapun doktrin-doktrin aliran Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan suatu suku, bangsa, atau keturunan Rasulullah SAW. Bahkan dari kalangan mana saja. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Seterusnya yaitu khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Yang seterusnya khalifah sebelum Ali atau Abu Bakar, Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Yang seterusnya khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrarisme atau tahkim dianggap telah menyeleweng, maka dianggap tidak sah. Selanjutnya mengharuskan seorang khalifah berbuat adil dan menetapi syariat Islam. Yang seterusnya khalifah yang dianggap telah menyimpang dari syariat Islam wajib diturunkan bila perlu secara paksa dan dibunuh. Kemudian melakukan pemberontakan kepada khalifah yang mereka anggap zalim dan tidak adil. Muawiyah dan Amru bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Pasukan perang Jamal yaitu Aisyah, Tolhah dan Zubair yang melawan Ali adalah kafir. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim dan dia bisa disebut kafir sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis atau kacau, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Harb atau negara musuh. Sedangkan golongan mereka sendiri dianggap berada dalam Dar al-Islam atau negara Islam. Seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasabihat atau samar. Quran adalah makhluk. Membolehkan membunuh golongan di luar kelompoknya. Pembahasan selanjutnya yaitu sekte-sekte. Akibat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokohnya, Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte, antara lain sekte Muhakimah, yang merupakan sekte pertama, yakni golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, sekte Azarikoh, yang lebih radikal, sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka dibunuh. Yang ketiga, sekte Nazat, yang merupakan pecahan dari sekte Azarikoh. Yang keempat, sekte Al-Azaridah, yang dipimpin Abd Karim bin Azrad, yang dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil seperti Syuaibiyah, Hamziyah, Hazimiyah, Maimuniyah, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya bila ada kata-kata yang tidak bisa dipahami, mohon dimaafkan karena saya masih belajar ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.